Baik, kita ke informasi selanjutnya, Ustadz Subki. Ini pandemi COVID-19 tidak membuat anak-anak di Kabupaten Kuburaya malas belajar. Selain mengikuti pembelajaran secara daring, mereka antusias mengikuti pembelajaran tatap muka bersama sebuah yayasan di alam terbuka. Belajar bisa di mana saja. Inilah yang dilakukan oleh anak-anak di Dusun Dempaka Putih, Desa Punggur Kecil, Kuburaya, Kalimantan Barat. Ada yang belajar di perahu, ada yang belajar di jembatan, dan ada juga yang belajar di pohon. Belajar di alam terbuka ini lebih sehat di masa pandemi dan lebih menyenangkan bagi anak-anak, sehingga mereka lebih senang dalam belajar. Terlebih, anak-anak dapat memilih tempat untuk belajar di alam terbuka. Belajar di alam ini diselenggarakan Rumah Pintar Punggur Cerdas untuk membimbing anak-anak giat belajar, terutama di masa pandemi. Untuk mengikuti pembelajaran, anak-anak hanya diminta bayaran Rp2.000 untuk setiap pertemuan. Nah, seiring berjalannya waktu, kita juga mengkampanyekan bahwa yuk belajar di Rumah Pintar, kita bisa bermain sambil belajar, bisa belajar sambil bermain nih, kayak gitu. Kita terus mengkampanyekan hingga saat ini kurang lebih ada 95 anak-anak itu juga terdiri dari RT sebelah kayak gitu. Ini kan RT 51, ada juga dari RT luar, bahkan ada dari desa luar kayak. Konsep dan implementasi materi belajar di Rumah Pintar Punggur Cerdas disesuaikan dengan kurikulum dari Dinas Pendidikan. Dede Iskandar melaporkan dari Kuburaya, Kalimantan Barat. Masya Allah, Ustadz Subki, ini di dalam Islam kita memang diajarkan untuk terus menuntut ilmu dan memperbaharui pengetahuan di dalam kondisi apapun ya Ustadz. Asik sekali nih Ustadz, kayaknya anak-anak jadi nggak bosen ya Ustadz ya? Ya, ini seharusnya orang-orang kaya di sekitar rumah belajar seperti ini itu memberikan kuota, memberikan buku ya. Kan tadi memang bayar mereka 2.000. Saya yakin mungkin untuk kebutuhan hal-hal yang seperti itu. Karena ini patut disupport yang seperti ini ya. Mereka dengan semangat mau mengajarkan anak-anak, mungkin disupport dengan buku-buku bacaannya, kemudian kalau menggunakan internet dengan kuotanya, dan ini zakat, ya, infak, sedekah dari para agnia, orang-orang kaya yang ada di sekitar, ya, kalau mereka mau menginvestasikan hartanya di jalan Allah, ya tidak akan berkurang harta mereka, akan bertambah. Dan sekaligus juga mereka akan melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang punya skillful nantinya, ya, dan paling tidak mereka punya semangat untuk membaca. Karena kan daya semangat baca di tanah air kita ini mungkin angkanya sangat jauh ya dibandingkan dengan misalnya anak-anak di Jepang sana. Ya paling tidak ini usaha yang harus disupport, ya mudah-mudahan semua pihak bisa membantu. Dan insya Allah anak-anak di Nusantara menjadi anak-anak yang insya Allah akan merubah wajah Indonesia lebih baik. Dan insya Allah di mata dunia anak-anak kita punya prestasi di dalam seluruh bidang. Baik di akademik ataupun mungkin di cabang-cabang atau di di skill-skill yang lain. Olahraga atau apa yang kemudian bisa mengharumkan nama Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, orang tua yang kaya yang berada di lingkungan sekitar bisa memberikan sodako ataupun infak dengan cara memberikan buku ataupun kuota internet gratis bagi anak-anak yang insya Allah ilmunya dipakai selalu dan insya Allah untuk investasi akhirat juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz Subki Al-Bukuri yang sudah berkenan memberikan tausiahnya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Subki.